Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali dengan saya setelah di hari keempat saya menyampaikan materi tentang bagaimana kita bisa menulis untuk kenaikan pangkat golongan sampai ke golongan 4E. Saat ini marilah kita berdiskusi tentang bagaimana cara kita menulis buku pelajaran. Tentunya menulis buku pelajaran ini lebih teknis lagi karena yang kita tulis adalah materi-materi yang akan kita sampaikan pada siswa kita di kelas tempat kita mengajar di jenjang SD, jenjang SMP, SMA maupun SMK. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, mungkin di antara Bapak Ibu guru ada ingin mengenal tentang diri saya sehingga nanti bisa menghubungi saya lewat WA, mungkin ada perlu yang di-share, berbagi. Nama saya Imron Rosidi, saya adalah pengurus PGRI Kota Pasuruan. Saya adalah saat ini menjabat sebagai Kepala SMK Negeri Tutur Kabupaten Pasuruan. Sampai saat ini saya diberi kepercayaan sebagai koordinator tim penilai angka kredit guru Kepala Sekolah Provinsi Jawa Timur dan tim penilai angka kredit guru Kepala Sekolah tingkat pusat sampai ke golongan 4E. Selain itu, saya juga penulis buku, baik itu buku-buku yang bersifat umum maupun buku-buku pelajaran dan buku-buku perkuliahan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya Bapak Ibu guru yang ada di sini pastilah mampu untuk menulis. Mengapa demikian? Karena di antara kita semua sudah memiliki pengetahuan yang lebih dari cukup terhadap apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita sampaikan pada siswa-siswa kita. Kita mungkin sudah punya pengalaman mengajar 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 32 tahun. Nah, materi-materi yang telah kita sampaikan itu bisa kita tulis, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisannya itu kita tuangkan dalam bentuk buku pelajaran. Bapak Ibu guru yang saya hormati, karena Bapak Ibu guru adalah guru-guru hebat, tentunya yakin bahwa bisa menyelesaikan tulisannya. Tulisan dalam buku pelajaran, seperti ini contohnya, buku yang sudah saya tulis di penerbit Universitas Negeri Malang, ini bisa ditulis secara berkelompok. Misalnya, siapa yang menulis buku kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Atau juga dalam satu kelas ditulis oleh 2 guru. Itu tergantung nanti hasil diskusi dari Bapak Ibu anggota kelompok. Sebelumnya mari kita canangkan dulu, niat dulu. Apa itu niatan? Bahwa kita mampu untuk menghasilkan sebuah buku pelajaran. Itu yang terpenting. Kita canangkan gerakan guru menerbitkan buku pelajaran. Ya. Mengapa demikian? Karena kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan diklat menulis artikel, menulis karya sastra, menulis buku pelajaran, tapi setelah selesai tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kenapa? Ya kurang niat itu aja. Syarat bisa menulis itu bukan pintar. Syarat bisa menulis bukan harus profesor, harus doktor. Guru SD pun bisa menghasilkan sebuah tulisan, yaitu buku pelajaran untuk anak-anak SD. Beliau-beliaulah yang paham tentang materi mana yang bisa diserap untuk anak didiknya. Nah, yang kedua adalah nekat. Nekat saja meskipun kita tidak pernah menghasilkan buku, misalnya ya sudah saya akan nulis buku pelajaran. Tidak perlu harus katakan saya bagaimana menghasilkan buku yang sangat bagus.
Tidak bisa seperti itu, karena menulis itu adalah sebuah proses. Seperti halnya anak berjalan, maka dia belajar berjalan dimulai dari merangkak, akhirnya dia berjalan tertatih-tatih, bahkan dia nanti bisa berjalan dengan normal, lalu dia bisa berlari. Begitu juga menulis itu proses. Kalau kita berpikir, wah harus bagus, maka tulisannya tidak akan selesai. Makanya yang dipentingkan dalam menulis adalah menulislah dengan jelek dan jangan takut salah. Mungkin diantara Bapak Ibu akan berpikir, oh Pak Imran ini mengajari apa kok kita suruh menulis dengan jelek, ya. Nah, nanti saja kalau sudah selesai kita edit, karena menulis itu sebuah proses. Tentunya awalnya kurang bagus, nanti akan lebih bagus, dan tambah bagus. Yang ketiga adalah tekun. Tekun apa? Tekun menyelesaikan. Jangan sampai setelah selesai judul, kemudian kita membuat kerangka buku, tapi selanjutnya mandek sudah selesai. Atau mungkin bab 1 selesai, bab 2 tidak dilanjutkan. Maka buku itu tidak akan pernah selesai. Makanya tekun itu penting. Jangan sampai ditanya, sampai di mana buku kamu? Sampai judul, Pak. Kemudian 2 minggu lagi ditanya, Ani, iya Pak, sudah sampai mana bukunya? Masih judul, Pak. Maka buku itu tidak akan selesai. Dan yang terakhir adalah senang membaca. Tidak ada seorang penulis yang suka membaca. Don't write if you don't read. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa menulis tanpa membaca. Jadi sering membaca. Membaca apa? Membaca hal-hal yang ingin ditulis, yang akan ditulis. Itu dulu. Nanti baru kita membaca semua informasi yang ada, sehingga wawasan kita akan lebih luas lagi. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mengapa Pak kita perlu atau guru itu menulis buku pelajaran? Bukankah sudah ada buku pelajaran yang telah disiapkan oleh pemerintah? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menulis buku pelajaran. Yang pertama ya untuk kenaikan pangkat golongan seorang guru. Seperti yang kemarin saya katakan bahwa ada 10 jenis PI dan ada 4 jenis KI atau karya inovasi, ditambah 2 jenis PD atau pengembangan diri. Itu semuanya tergabung dalam PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang merupakan syarat seorang guru bisa naik pangkat. Tanpa menulis tidak akan bisa naik pangkat. Loh Pak, saya punya teman itu Pak, dia sudah golongan 4B, tapi tidak menghasilkan buku sama sekali. Tidak menghasilkan artikel ilmiah dan sebagainya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Tulisannya dari mana? Jangan-jangan tulisannya dari yang tidak benar. Nah, untuk itu saran saya menulislah terus. Dengan menulis buku pelajaran bisa menambah angka kredit khususnya di publikasi ilmiah. Yang kedua adalah royalti. Royaltinya lebih besar. Kadang-kadang kita mengambil buku dari penerbit lain, kemudian kita hanya dapat mungkin 20% atau 30%. Tapi kalau kita menerbitkan buku, maka yang terjadi adalah buku itu akan tersebar lebih luas karena disebarkan oleh penerbit. Kemudian dari penerbit kita akan mendapatkan royalti 10% dari buku yang terjual. Kita bayangkan saja, maka buku pelajaran itu siswa pasti membeli semuanya. Namanya saja buku pelajaran. Ya. Lain apabila seperti saya menulis buku tentang sukses menulis karya ilmiah. Ya mungkin hanya beberapa siswa yang membeli atau beberapa orang yang membeli. Atau saya menulis tentang ini, goresan pena guru prestasi misalnya. Ya orang-orang yang berminat tentang tulisan ini. Tapi kalau buku pelajaran berminat tidak berminat, maka siswa harus membeli. Makanya dari segi royalti itu bisa kita harapkan. Atau mungkin buku itu diterbitkan sendiri, maka keuntungannya akan diambil oleh guru tersebut atau
kalangan MGMP atau KKG. Yang ketiga, kita akan menjadi guru profesional. Ya. Kenapa dikatakan guru profesional? Karena menurut Pak Menteri, ini ada di buku saya bacakan, bahwa guru profesional itu memiliki ciri yang pertama, dia memiliki kompetensi. Apa itu kompetensinya? Kompetensinya adalah penguasaan pengetahuan profesional. Sudah barang tentu seorang guru penulis buku, apalagi itu buku pelajaran, dia pastilah sangat memahami terhadap materi yang selalu disampaikan. Nah, materi-materi yang sudah disampaikan itu ditulis dalam buku pelajaran itu. Yang kedua, menurut Mas Menteri, bahwa kompetensi yang kedua adalah praktek pembelajaran profesional. Praktek pembelajaran profesional. Nah, buku pelajaran ini bisa membantu dalam proses pembelajaran, memperlancar proses pembelajaran. Nah, untuk itu saya sangat berharap Bapak Ibu berminat atau benar-benar ingin menghasilkan buku pelajaran. Dan yang keempat adalah mempermudah siswa dalam memahami KD-KD dalam kurikulum. Mengapa demikian? Karena buku ini ditulis oleh guru yang memang mengajar di tempat tersebut, atau di wilayah tersebut, atau dalam satu kota kabupaten. Ya. Buku itu sesuai dengan kemampuan siswanya, karena siswa daerah tertentu tentunya memiliki pengetahuan yang berbeda atau kemampuan berbeda dengan siswa di daerah yang lain. Maka harapan saya MGMP maupun KKG itu bisa menghasilkan sebuah buku yang disebut dengan buku pelajaran. Itu akan lebih baik lagi. Ya, sangat disayangkan kadang-kadang mengapa sih kok jarang sekali buku pelajaran yang dihasilkan oleh guru. Buku-buku pelajaran yang sudah ada di toko buku pada umumnya ditulis oleh para dosen. Padahal buku pelajaran itu kalau bisa ditulis oleh guru, bukan dosen. Dosen bolehlah nanti sebagai yang mengarahkan atau yang bagaimana. Tetapi harapan saya, guru SD bisa menulis buku-buku pelajaran SD. Guru SMP bisa menyediakan atau menghasilkan buku-buku pelajaran SMP. Apalagi guru-guru SMK, guru-guru produktif akan lebih baik apabila menghasilkan buku-buku pelajaran sesuai dengan mata pelajaran produktif yang diampu. Itu harapan saya. Ya, tapi ya itu lagi yang saya sebutkan, minat para pendidik untuk menulis sampai saat ini masih relatif rendah. Mengapa saya katakan relatif rendah? Karena memang itu secara nyata tidak tampak atau kurang buku-buku pelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru tersebut. Apalagi, mohon maaf, saya juga ngajar di SMK. Guru SMK itu lebih senang bekerja daripada harus menulis. Tapi saya yakin setelah kegiatan ini ada niatan Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, kepala sekolah hebat yang mungkin nanti bisa memotivasi mitra kerjanya Bapak Ibu guru untuk menulis. Dan yang kedua, ya mungkin tidak tahu caranya bagaimana menulis yang baik itu, bagaimana menulis buku pelajaran itu, mungkin tidak tahu caranya. Nah, disinilah kita berlatih bersama, belajar bersama, bagaimana bisa menghasilkan sebuah buku mata pelajaran, baik itu kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, buku kelas 7 sampai 9, maupun buku kelas 10 sampai 12. Itu harapan saya. Nah, Pak, saya ingin tahu bagaimana sih langkah-langkah menulis buku pelajaran itu? Yang akan saya sampaikan kali ini bukanlah sesuatu yang textbook atau sesuatu yang sudah ada teorinya. Saya akan menyampaikan langkah-langkah menulis buku pelajaran sesuai dengan pengalaman saya
menghasilkan buku pelajaran. Tentunya langkah-langkah ini bisa berubah atau mungkin tidak sesuai dengan Bapak Ibu, monggo silakan diubah aja. Ya. Karena ini bukan sesuatu yang seperti ini. Ini hanya pengalaman saya dengan teman-teman menghasilkan buku pelajaran yang diterbitkan oleh penerbit Universitas Negeri Malang. Yang pertama adalah bentuk dulu tim penulis dan pembagian tugasnya. Pilihlah guru-guru yang benar-benar yang visioner, yang ingin maju. Tidak sekadar memilih guru yang senior, apalagi sampai memilih guru yang fosil. Guru fosil itu istilah saya bagi guru-guru yang sudah nyaman dengan kemapanan. Dia tidak mau merevolusi mentalnya, dia hanya mengandalkan keseniorannya. Bahkan dia mengatakan, saya ngajar seperti ini aja sudah murid saya berhasil semua. Ya. Jadi sebenarnya orang yang berhasil itu orang yang bisa beradaptasi dengan zamannya, beradaptasi dengan lingkungan saat ini. Misalnya saat ini kita ngadakan model daring, tidak bertatap bersua muka, ya, tapi tetap kita bisa belajar. Makanya nanti kalau memilih anggota adalah tidak harus senior, tapi dia memang memiliki kemauan, dia mau merevolusi mentalnya untuk bisa menghasilkan sebuah produk, yaitu buku pelajaran. Nah, kita pilih, usahakan maksimal 4 orang, karena kalau lebih dari 4 orang, nanti yang penulis ke-5, 6 itu tidak bisa mendapatkan angka kredit ketika buku itu diajukan untuk kenaikan pangkat. Jadi maksimal 4 orang. Bisa 2 orang atau 3 orang gitu. Monggo ditentukan sendiri berapa anggotanya. Saran saya maksimal itu 4 orang. Kemudian dari anggota itu didiskusikan siapa yang akan menjadi penulis utama. Menjadi penulis utama karena penulis utamanya ini nanti yang paling berperan. Dia mulai membuat layoutnya, menyusun jadwal, pemetaan KD itu dilakukan oleh penulis utama tersebut. Ya, penulis utamanya tentunya yang punya gagasan awal untuk nulis buku pelajaran, atau yang menurut Bapak Ibu guru, beliaulah yang paling mampu, ditunjuk saja. Yang penting sepakat. Yang kedua, seluruh anggota belajar mempelajari kurikulum, terutama KD-KD yang ada pada Kurintur. Dipelajari itu KD-KD-nya. Lalu kita sebarkan KD-KD tersebut dalam bentuk beberapa bab. Nah, kita susun semacam outline, semacam nanti menjadi daftar isi buku tersebut. KD-KD itu tidak harus urut. Tidak harus yang di nomor 1 kita letakkan di bab 1, tidak harus. Tetapi pada prakteknya banyak Bapak Ibu guru yang tidak mau menggunakan buku tersebut apabila tidak urut seperti yang ada pada kurikulum. Tetapi kita bisa menyiasati KD pertama, kedua, 3 bisa diambil urut seperti yang ada di kurikulum. Selanjutnya kita pilih KD yang lebih mudah dulu untuk berada di bab-bab awal. Ya, insya Allah itu juga menjadi buku pelajaran yang dicari oleh para guru. Karena guru-guru sekarang sudah mulai mindset tentang buku pelajaran yang baik sudah mulai berubah. Kemudian sebaran-sebaran KD itu tadi akan menjadi semacam daftar isi. Setelah itu jangan langsung menulis. Tadi saya katakan, don't write if you don't read. Kalau kita mau menulis buku pelajaran, ya kita mencoba datang ke toko buku. Setiap anggota ini mencari buku-buku pelajaran yang sudah terbit atau buku pelajaran yang kita miliki. Ya, usahakan ya buku pelajaran sesuai dengan kurikulum yang akan kita tulis. Misalnya kalau kurikulum dari 13 revisi, ya mencari kita buku yang diterbitkan berdasarkan kurikulum 13 revisi. Tetapi kita juga perlu membaca buku-buku pelajaran yang lain
Sehingga akan kita mengetahui selain wawasan kita tentang materi lebih luas, kita juga bisa melihat layoutnya. Nanti kita susun bagaimana buku itu, apa dimulai dari bab atau dimulai dari pelajaran setelah hasil diskusi dan hasil membaca buku-buku yang sudah terbit. Kemudian penulis utama membuat contoh dulu satu bab dengan layout yang sudah disepakati, urut-urutan penyajian yang sudah disepakati. Penulis utama ini perlu sesegera mungkin menghasilkan sebuah tulisan yang urut-urutannya sudah disepakati bersama. Mengapa demikian? Agar penulis yang lain segera menyelesaikan bab-bab selanjutnya sesuai dengan urutan yang telah disepakati dan model yang telah dibuat oleh penulis utama. Tentunya kita tidak ingin dalam satu buku ini tiba-tiba di bab satunya modelnya seperti ini, di bab 2 berbeda, atau di pelajaran 2 berbeda. Nah, ini tentunya tidak bagus buku pelajaran seperti itu. Ya. Makanya penulis utama itu perlu memberi contoh dulu. Dan nanti kita sebarkan kepada anggota baru menulis sesuai dengan kesepakatan layout atau urutan yang ada dalam buku pelajaran itu. Selanjutnya, kita mulai aja menulis. Mulailah menulis dan jangan takut salah. Menulislah dengan jelek dan jangan takut salah. Ya. Karena nanti ada proses editing. Ya, proses editing ini bisa dari segi kelengkapan materi, kebenaran materi, sampai pada proses editing dari segi bahasa. Kemudian menulislah sesuai dengan jadwal yang disepakati. Harus komit semuanya. Tidak ada anggota yang molor. Tidak ada penulis yang lain tiba-tiba yang lain sudah selesai, yang satu dengan alasan tertentu tidak selesai. Maka tidak akan selesai buku itu kalau tidak ada kemauan atau komit bersama tersebut. Ya. Apabila terjadi permasalahan, misalnya di tengah-tengah ada anggota yang permasalahan, misalnya masalah kekurangan materi, masalah kekurang pahaman terhadap materi tertentu, ini perlu didiskusikan bersama dengan penulis utama dan anggota yang lain. Dan apabila terjadi kemandekan itu istilahnya berhenti, sudah judek, ya, maka ya berhentilah dulu. Kemandekan ini bisa diakibatkan oleh 2 hal. Yang pertama ya memang sudah boring, sudah malas, sudah bosan. Ya, kalau sudah bosan ya berhenti dulu lah. Berhenti dulu, refreshing dulu, baru kita menulis segera mungkin. Asal sesuai dengan jadwal. Yang kedua, kemandekan itu bisa juga karena penguasaan materi terhadap apa yang akan kita tulis kurang. Kita tidak paham, misalnya kalau saya menulis guru bahasa Indonesia, saya menulis buku bahasa Indonesia, saya kurang paham terhadap bidang sastra, maka saya harus berkonsultasi pada guru-guru yang memiliki wawasan sastra lebih baik daripada saya. Ya, itu perlu dilakukan agar buku kita benar-benar buku yang bermutu. Saran saya, jangan melakukan editing ketika kita sedang menulis. Jangan kita jadi penulis ngedit, maka tulisannya tidak akan selesai. Editing itu dilakukan apabila tulisan sudah selesai. Ya. Nah, editingnya tadi saya sampaikan dari segi isi maupun dari segi bahasa. Setelah terkumpulkan semua, baru kita terbitkan, baik secara indie atau diterbitkan self-publishing, dipublikasikan sendiri, diterbitkan sendiri. Bisa juga kita coba diterbitkan di penerbit besar, mungkin kita bisa lolos sehingga mendapatkan royalti. Tapi ingat, kita lihat sebelum mengirimkan ke penerbit, harus tahu dulu visi dari penerbit tersebut. Jangan sampai ada penerbit yang belum pernah menerbitkan buku pelajaran, tiba-tiba
dia mengirimkan ke penerbit tersebut, maka tulisan kita pastilah akan ditolak. Ya. Pemetaan KD itu bisa dilihat di PowerPoint berikut. Ya, bisa dibuat dalam bentuk tabel. Ya, misalnya kompetensi dasar ini masuk di pelajaran berapa? Pelajaran 1 bisa, pelajaran 2 bisa, seperti yang ada di layar PowerPoint ini. Pemetaan KD-nya, begitu juga layoutnya seperti yang ada di PowerPoint ini. Layoutnya itu bisa dimulai dari pelajaran 1, judul, kemudian kompetensi yang harus dikuasai, kemudian diberi semacam ringkasan materi kecil itu untuk penyemangat, baru dilanjutkan dengan materi secara luas, dan jangan lupa diakhiri dengan evaluasi. Tentunya menulis buku pelajaran di SMK akan berbeda dengan buku pelajaran untuk anak SD. Mungkin kalau di SD lebih banyak gambar, begitu juga di TK lebih banyak gambar. Untuk SMK yang di bidang produktif juga harus banyak gambar, ya, supaya benar-benar siswa memahami, mengetahui apa yang disebut dengan alat ini. Bila perlu ya alatnya ada. Itu ketika kita mengajar. Ini adalah contoh layout buku-buku yang sudah terbit, bisa dilihat di layar. Ini yang sudah terbit. Nah, ini cover pada buku matematika maupun bahasa Indonesia SMP. Nah, cover ini penulis bisa menyampaikan ke penerbit, nanti covernya seperti ini kalau bisa. Nanti penerbit akan memberikan penawaran beberapa contoh cover, kemudian mana yang kita pilih. Tapi kalau misalnya buku kita diterima oleh penerbit besar, major publishing, maka cover ini sudah urusan penerbit. Kita tidak perlu lagi harus membuat atau menyusun sendiri, tidak perlu. Itu urusan penerbit. Kemudian buku pelajaran ini adalah buku resmi istilahnya, yang sifatnya buku ini ya harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa resmi. Lain halnya kalau misalnya saya menulis kumpulan cerpen misalnya, maka ya bahasa sastra yang dipakai. Misalnya menulis buku puisi, kumpulan puisi, ya bahasa sastra. Tapi ketika kita menulis buku pelajaran, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi. Apa cirinya? Ya bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Komunikasinya harus resmi. Dan hubungan antara penulis dengan pembaca itu tidak akrab. Karena tidak akrab, panggilannya ke siswa bisa Anda, bisa menggunakan kata kalian. Tidak mungkin di buku ini karena kita nganggap akrab, kita pakai panggilan coy atau panggilan ayo guys gitu. Ya, kita gunakan kata-kata resmi seperti Anda atau kalian. Asal ajek nanti yang dipakai. Dan yang terakhir sepertinya ada jarak psikologi dan jarak fisik antara penulis dengan pengguna buku tersebut. Apa sih karakteristik standar kalimat baku itu atau bahasa baku? Yang pertama cendekia, yang kedua ajek atau luas, yang ketiga adalah ajek. Apa ajek itu? Ketika di bab awal kita gunakan panggilan Anda, maka sampai bab terakhir Anda. Ketika di bab awal kita memanggil siswa dengan kalian, maka sampai bab akhir kalian, jangan berubah-ubah. Keajekan penggunaan kata itu perlu ada dalam buku pelajaran yang kita buat, termasuk ragam bahasanya. Apa sih kata-kata standar itu? Contoh, menggunakan kata metode bukan metoda, menggunakan kata menyontek bukan mencontek, karena dari bentuk dasar sontek. Apalagi nih, menggunakan kata mengubah bukan merubah. Mengapa? Karena bentuk dasarnya ubah, diubah.
berubah, mengubah. Ini harus diperhatikan sebagai seorang penulis buku pelajaran. Kemudian bentuk-bentuk katanya harus tepat dan maknanya makna lugas, bukan makna yang berkonotasi atau bahkan menghasilkan imajinasi yang liar. Ya. Usahakan maknanya lugas kata-kata yang kita pakai. Misalnya lebih baik menggunakan kata cantik daripada menggunakan kata bunga desa. Bunga desa itu menimbulkan imajinasi ya, yang bermacam-macam. Kita gunakan kata berpikir, bukan menggunakan kata ya saya sedang memutar otak. Memutar otak itu menimbulkan imajinasi macam-macam. Ketika kita nulis cerpen bisa digunakan, bahkan harus digunakan ya. Nah, kalimat-kalimat yang ada pada buku pelajaran itu tentunya ada cirinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu guru bisa menghubungi saya, misalnya lalu ada yang mau disaringkan di nomor HP tadi 081 210 500 199. Kalimat-kalimatnya bagaimana ciri-cirinya Pak? Satu, tentunya sesuai dengan kaidah atau aturan. Kaidah bukan kaidah ya, kaidah. Aturan apa? Yang pertama aturan tentang ejaan dan tanda baca. Ya, yang kedua aturan strukturnya. Strukturnya itu kalimat minimal terdiri atas subjek dan predikat. Itu minimal. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kalimat itu tidak ada subjeknya. Contoh, bagi yang belum membayar SPP tidak boleh mengikuti ujian. Nah, coba mana subjeknya? Apakah bagi subjeknya? Bagi itu keterangan. Jadi anak-anak tidak mau bayar tidak apa-apa. Namanya tidak ada siapa yang suruh bayar SPP. Ya, nah seperti itu adalah kalimat-kalimat yang tidak memiliki subjek. Yang kedua logis. Apa logis itu? Masuk akal. Kalimat itu harus masuk akal, jangan sampai tidak masuk akal. Misalnya, saya punya anak dua. Anak saya dua. Saya membuat kalimat. Imron merayakan ulang tahun anaknya yang kelima. Akan muncul pertanyaan. Loh, katanya anaknya dua, kok ulang tahun anaknya yang kelima? Nah, ini Bapak Ibu guru. Kenapa itu ambigu? Ada yang mengatakan, oh itu ulang tahunnya yang kelima. Ada yang mengatakan, oh tidak, itu anaknya yang kelima. Maka kalimat seperti itu harus dibenahi. Mengapa kok sampai terjadi ambigu? Karena kata yang menjelaskan tidak berdampingan dengan kata yang dijelaskan. Maka kalimat itu bisa dibenahi. Imron merayakan ulang tahun yang kelima buat anaknya. Maka sudah jelas bahwa yang kelima itu adalah ulang tahunnya. Seperti itu Bapak Ibu. Memang tampaknya ini remeh. Ya, seperti kita merayakan HOL, kita merayakan hari kemerdekaan, itu meletakkan angkanya itu kadang-kadang RI ke-76 loh. RI-nya ada berapa? Itu yang membuat ambigu. Yang ketiga, logis. Yang keempat, tidak mubazir. Tidak mubazir. Tidak mubazir itu artinya tidak ada kata yang tidak dipentingkan. Misalnya, silakan kamu maju ke depan. Silakan. Tidak ada hanya ya, silakan kamu maju ke depan. Itu kalau ada siswa menjawab tidak mau Bu Guru. Kenapa? Saya mau maju ke belakang. Nah, seperti itu. Ya. Yang maju ya pasti ke depan. Makanya kita membuat kalimat-kalimat yang tidak mubazir. Dan yang lain pilihan katanya harus tepat. Memang ada kata-kata yang memiliki makna sama, kata bapak. Itu banyak, bisa ayah, bisa papa dan sebagainya. Kata mati, ada mangkat, ada tewas, ada wafat, ada pulang ke rahmatullah dan sebagainya. Kan tidak mungkin kita buat kalimat ayahku kemarin tewas seperti itu. Meskipun maknanya sama.
Maka kita ganti ayahku kemarin meninggal atau ayahku kemarin wafat. Nah, pilihan katanya harus tepat. Nah, itulah Bapak Ibu guru hebat, Bapak Kepala Sekolah hebat yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu setelah kegiatan ini, ayo kita menulis buku pelajaran. Karena buku pelajaran yang baik adalah buku pelajaran yang ditulis oleh guru tersebut. Karena sesuai dengan kemampuan siswanya. Ya, bahasa yang digunakan, materi yang harus ada, kedalaman materi. Ya, karena itu lebih penting daripada buku yang ditulis sangat tinggi tapi ternyata tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Ayo menulis buku pelajaran, saya yakin Bapak Ibu bisa. Saya tunggu responnya dan saya siap untuk bersharing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat, bagi Bapak Kepala Sekolah hebat, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.